Bab 911 Tubuh Jiwa. Duan Muking perlahan turun dan berbicara. Setelah evolusi ini, mata Dewa Zhao Feng akan menjadi lebih kuat. Dia secara pribadi telah menyaksikan evolusi mata kiri Zhao Feng sebelumnya di klan suci sejati mistik dan betapa kuatnya itu. Bahkan Zhao Yufei, yang mendapat bantuan dari dunia kecil dan roh suci parsial ungu, tidak dapat melawannya. Namun, gangguan energi yang baru saja dilepaskan Zhao Feng tampaknya tidak melewati dimensi jiwa. Sebaliknya, ia melewati dimensi fisik. Itu tidak mengandung pola atau hukum apapun, yang membuat Duan Muking bingung. Setelah evolusi sebelumnya, niat jiwa Zhao Feng menjadi lebih kuat. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi kali ini? Duan Muking tersenyum penuh saat dia menantikannya. Tuan Suci Duanmu, silakan masuk. Bi Qingyu segera maju dan tidak berani ceroboh. Tuan Suci ini berasal dari keluarga Duanmu dan merupakan tuannya. Pada saat kritis, dia bahkan menyelamatkan paviliun asap laut setelah Dewa Suci Sky Splitter dan Dewa Suci lainnya ketakutan. Meskipun Old Monster Su juga seorang Dewa Suci, dia hanya bisa mengikuti di belakang Duan Muking. Tuan Suci Duanmu, muridmu masih dalam pengasingan, kata Bi Qingyu dengan senyum minta maaf. Sudah berapa lama dia tidur? Duan Muking bertanya. Hampir 1,5 tahun. Bi Qingyu menjawab dengan jujur, dan Duan Muking terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng telah tidur begitu lama. Terakhir kali, dia hanya tidur selama beberapa bulan. Aku akan menunggu di sini sampai Zhao Feng bangun. Duan Muking tinggal di sini, dan semua anggota paviliun asap laut merasa seolah-olah masa depan dilapisi dengan emas. Jika mereka terkait dengan salah satu dari 8 keluarga besar, tidak ada kekuatan lain di sekitar lautan yang dapat melakukan apapun pada paviliun asap laut. Darah panas mulai membakar murid-murid ini. Secret Lord Sky Splitter dan Old Ghost keduanya sangat frustrasi setelah mereka pergi, dan mereka memanggil badai yang mengubah dunia menjadi gelap. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Orang tua, pelajari situasi lengkapnya terlebih dahulu sebelum Anda berencana melakukan apapun. Tatapan hantu tua sedingin es saat dia pergi dengan aura dingin. Dia tinggal sendiri, tapi Secret Lord Sky Splitter berada dalam kekuatan yang memiliki badan informasinya sendiri dan masih berakhir seperti ini. Secret Lord Sky Splitter sangat marah ketika dia kembali ke Earth Spirit Hall, yang membuat semua orang panik. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak tahu mengapa Grand Elder begitu marah. Emperor Lightspeed, beri aku semua informasi tentang Zhao Feng. Secret Lord Sky Splitter meraung, dan Kaisar Muda di bawah gemetar. Di bawah kemarahan penguasa suci, dia merasa seolah-olah petir akan meledak di sekelilingnya setiap saat dan setengah kakinya telah melangkah ke pintu kematian. Dimengerti, Grand Elder. Saya akan mencari tahu segalanya tentang Zhao Feng, Kaisar Lightspeed berkata dengan suara gemetar. 3 bulan kemudian, Secret Lord Sky Splitter menerima laporan, dan jantungnya bergetar ketika dia melihatnya. Setelah Zhang Xuandong dari Earth Spirit Hall meninggalkan 10.000 klan suci saat itu, seorang kaisar dari keluarga Tai tiba. Garis keturunan keluarga Tai, pikiran Secret Lord Sky Splitter bergetar. 8 keluarga besar lagi. Keluarga Tai adalah salah satu keluarga terkuat, itu sebanding dengan kekuatan puncak bintang 3. 9 pangeran iblis kegelapan dari Istana 9 Kegelapan tiba di Istana Duke dan membawa Zhao Feng pergi. Ekspresi Secret Lord Sky Splitter berubah dari terkejut menjadi shock. Seorang dewa suci dari Istana 9 Kegelapan tiba di sekitar sini adalah berita yang sangat penting, tapi mereka baru saja menerimanya. Agen informasi ini adalah sekelompok sampah. Tapi itu bukan poin utamanya. Ada tanda-tanda pertempuran antara Dewa Iblis 9 Kegelapan dan Zhao Feng, tetapi Zhao Feng kembali sementara Dewa Iblis 9 Kegelapan menghilang. Laporan itu berubah menjadi abu. Seiring waktu berlalu, Duan Muking sesekali akan menggunakan indera ilahi untuk melihat Zhao Feng. Dia saat ini tinggal di paviliun asap laut tidak terlalu jauh dari Zhao Feng. Tubuh Zhao Feng sesekali bergerak-gerak saat dia sedang tidur. Rambut emasnya yang samar seperti cahaya suci, itu memberi perasaan tenang dan tertinggi. Dalam dimensi mata kiri Zhao Feng, dia telah mendapatkan kembali sebagian kesadarannya dan menyaksikan apa yang sedang terjadi. Pada awalnya, seberkas cahaya keemasan muncul di kedalaman danau biru. Kemudian, semakin banyak cahaya keemasan yang redup ditembakkan. Gumpalan cahaya keemasan ini bukanlah maksud mata, dan Zhao Feng tidak dapat mengenali apa itu bahkan setelah memeriksanya untuk waktu yang lama.
Bagian dari kabut ungu di atas danau biru mulai memudar setelah cahaya ini menyinarinya. Meski perbedaannya sangat kecil, Zhao Feng masih bisa merasakannya. Elemen angin dan petir di kabut sama-sama berkurang. Pada awalnya Zhao Feng tertegun. Apakah ini berarti evolusi mata Tuhannya ini akan mengurangi maksud jiwa? Namun, gumpalan cahaya keemasan yang redup berubah menjadi 2 gumpalan, lalu menjadi sinar. Meskipun semakin banyak kabut ungu menghilang, dia bisa merasakan bahwa niat jiwanya tidak menjadi lebih lemah. Kemana perginya kabut ungu yang hilang? Zhao Feng hanya bisa menunggu. Semakin banyak cahaya keemasan yang redup berkumpul di atas danau dan membentuk sinar lengkap yang menyinari seluruh kabut ungu. Kekuatan petir kesengsaraan dewa menghilang. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berseru. Dia bisa menerima kabut ungu menghilang. Bagaimanapun, itu diciptakan oleh mata dewa sejak awal. Namun, Zhao Feng tidak bisa tetap tenang setelah kekuatan petir kesengsaraan dewa menghilang. God Tribulation Lightning membalas segala sesuatu di dunia sampai tingkat tertentu, tetapi bahkan itu memudar. Petir kesengsaraan dewa selalu menjadi gerakan pembunuhannya dan telah membantunya berkali-kali dalam situasi berbahaya. Zhao Feng bahkan berharap menggunakannya untuk menghadapi God Tribulation-nya sendiri di masa depan. Seiring waktu berlalu, kabut ungu dan petir kesengsaraan dewa memudar. Tunggu, niat jiwaku belum melemah. Malahan ada sensasi yang aneh. Petik 2. Zhao Feng tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Kesadarannya mulai menjadi lebih jelas saat mata dewa berevolusi. Pada awalnya, Zhao Feng hanya bisa memeriksanya, tetapi sekarang dia bisa merasakannya dengan jelas. 20% kabut ungu telah menghilang, tetapi alih-alih niat jiwanya menjadi lebih lemah, itu menjadi sedikit lebih kuat. Jika bukan karena perasaan aneh dalam jiwa Zhao Feng, dia tidak akan merasakan ini. Cahaya keemasan dari danau biru menjadi semakin terang. Dia merasa seolah-olah sesuatu akan muncul. Pada hari tertentu, cahaya keemasan melonjak, dan Zhao Feng bisa melihat sosok di bawah danau. Duan Muking mengunci Divine Sense-nya pada Zhao Feng. Pada saat ini, siapapun yang melihat Zhao Feng tidak akan bisa mengalihkan pandangan darinya. Rambutnya adalah emas samar dan memancarkan cahaya keemasan yang bahkan para penguasa suci akan terkejut. Bahkan kucing pencuri kecil yang misterius tidak tahan. Saat cahaya memenuhi udara, kucing kecil pencuri itu melompat ke dalam Misty Spatial World. Sepertinya mata dewa Zhao Feng akhirnya akan membangkitkan kekuatan sejatinya. Duan Muking tidak bisa membantu tetapi berseru. Jika bukan itu masalahnya, maka Zhao Feng tidak perlu tidur terlalu lama. Dalam dimensi mata kirinya, Zhao Feng menatap bola emas di permukaan danau biru. Itu sempurna dan halus, dan itu seperti dimensi matahari dari mata kirinya. Itu memancarkan aura kuno, tetapi itu memberi Zhao Feng perasaan yang akrab. Bola emas memancarkan cahaya keemasan samar yang seolah melewati segalanya. Cahaya ini menyinari kabut, dan kabut ungu mulai menghilang beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya, sementara pusaran air terbentuk di danau tempat bola emas itu berada. Air mengalir melalui pusaran air dan menghilang ke dalam bola emas. Sensasi yang mati rasa dan menyakitkan tiba-tiba menyapu jiwa Zhao Feng dan membuatnya mengerang. Semua indera Zhao Feng dikumpulkan ke dalam jiwanya, dan dia benar-benar tercengang. Dia menyadari bahwa jiwanya mulai mengembun, dan kilatan petir sesekali akan muncul. Namun, Zhao Feng dapat mengenali bahwa ini bukan petir biasa, itu sebenarnya adalah petir kesengsaraan dewa. Mungkinkah kabut ungu yang menghilang dan petir kesengsaraan dewa bergabung ke dalam jiwaku? Zhao Feng tidak bisa tenang. Meskipun laut jiwa ungu terbentuk dari kekuatan jiwa dari danau birunya, kekuatan petir kesengsaraan dewa telah bergabung langsung ke dalam jiwanya. Zhao Feng hanya bisa memikirkan satu kata, luar biasa. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Terlepas dari garis keturunan dan tubuh, ada sesuatu yang lain yang sama langka dengan garis keturunan teratas dari 10.000 ras kuno. Karena tubuh jiwa ini sangat langka dan tidak dapat diteliti dengan baik, tidak diketahui apa itu sebenarnya atau apakah itu baik atau tidak. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai penyakit jiwa. Zhao Feng tidak tahu apakah ini wajar atau apakah jiwanya dianggap unik atau tidak. Karena dia tidak mengerti, Zhao Feng tidak terlalu memikirkannya. Namun, dia tahu bahwa laut jiwa ungu dan petir kesengsaraan dewa belum menghilang, mereka telah bergabung langsung ke dalam jiwanya. Namun, Zhao Feng tidak dapat menemukan kekuatan elemen anginnya. Sulit untuk mengatakan berapa lama sampai laut jiwa ungu menghilang dan hanya menyisakan danau biru dan bola emas di dimensi mata kirinya.
Ukuran danau berkurang menjadi 500 yard dan diserap oleh bola emas. 400 yard, 300 yard, 100 yard. Danau biru benar-benar menghilang dan terserap oleh bola emas tersebut, namun ukuran bola tidak berubah sama sekali. Bola emas misterius melepaskan lapisan cahaya keemasan yang melewati segalanya, melalui dimensi ini dan ke dunia luar. Zhao Feng mengerti bahwa evolusi ini hampir berakhir, tetapi dia belum mengetahui rahasia bola emas ini atau apa yang akan diberikan mata dewa kepadanya. Di dalam istana yang tenang di suatu tempat di dinasti Gan Lord Agung, seorang gadis berbaju putih sedang menggambar dengan mata tertutup. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan membuka matanya saat darah menetes dari mulutnya. Itu adalah sepasang mata yang tidak memiliki pupil, tetapi mereka sepertinya bisa melihat semuanya. Guru benar, ini memang mata dewa ke-9. Gadis itu menatap gambarnya. Itu adalah pria tampan dengan rambut dan mata emas yang sepertinya bisa melihat melalui rahasia apapun di dunia. Di lautan bambu yang sunyi dan tenang, seorang tetua dan gadis anggun sedang bermain catur. Penatua itu sepertinya sedang berpikir dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Matanya tiba-tiba redup, dan garis-garis hitam muncul. Seolah-olah itu telah jatuh ke dalam samsara, neraka dan dosa. Murid, mari kita akhiri di sini hari ini. Mata tetua itu kembali normal. Tuan, Anda tidak akan pernah menjadi tandingan saya dalam hal catur. Gadis itu tersenyum, dan kecantikannya seolah membuat lautan bambu bergetar. Bab 912 memeriksa inti. Duan Muking, yang berada dalam pengasingan, membuka matanya. Baru saja, gelombang misterius melewatinya, dan sensasinya lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah segala sesuatu di dalam tubuhnya dikendalikan oleh kekuatan misterius itu. Duan Muking memindai sens ilahinya ke tempat Zhao Feng berada dalam pengasingan. Cahaya keemasan samar yang dipancarkan Zhao Feng mulai memudar, dan kekuatan misterius itu telah menghilang. Zhao Feng harus segera bangun. Duan Muking sangat gembira, tetapi dia menghela nafas panjang dan memiliki ekspresi yang rumit setelah mengingat mengapa dia ada di sini. Dalam dimensi mata kiri Zhao Feng, bola emas misterius yang tersisa masih memancarkan cahaya keemasan yang samar. Cahaya keemasan ini tidak banyak menerangi dimensi gelap, itu hanya melewati tempat yang tidak diketahui. Cahaya keemasan yang terpancar dari bola emas mulai tenang, dan dimensi menjadi damai sekali lagi. Perlahan tapi pasti, Zhao Feng bisa merasakan dunia luar, dan dia mulai bergerak. Zhao Feng perlahan bangkit, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa membuka mata kirinya. Zhao Feng mencoba yang terbaik untuk membuka mata kirinya. Saat mata kirinya terbuka, gelombang tak terlihat menyebar kemanapun pandangannya pergi. Zhao Feng langsung linglung, dan dia membeku. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini masih dunia asalnya? Segala sesuatu yang dia lihat menjadi setengah transparan dan dipenuhi dengan garis emas. Zhao Feng melihat ke titik tertentu di dinding di depan dan mulai memperbesarnya. Atom yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi sempurna, dan Zhao Feng memeriksa salah satu atom. Atom ini juga membesar, dan dia bisa melihat miliaran partikel. Ini, Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Dia bisa melihat partikel dengan sangat jelas dan bagaimana mereka menyusun dinding ini. Zhao Feng benar-benar tercengang, dan dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Dia segera mengedarkan Secret Lightning Body-nya dan melihat tangan kanannya. Tangan kanannya berubah menjadi telapak tangan emas samar yang dikelilingi oleh Yuan Qi dan petir. Zhao Feng fokus pada salah satu busur petir dan memperbesarnya. Dia melihat busur petir kecil yang tak terhitung jumlahnya bergabung satu sama lain dan terhubung dengan True Yuan di telapak tangannya. Mata kirinya kemudian memperbesar salah satu busur kecil petir. Zhao Feng bisa melihat atom-atom menempel di atas satu sama lain untuk membentuk busur petir. Sejumlah besar informasi memasuki pikirannya dan disimpan oleh bola emas dalam dimensi mata kirinya. Zhao Feng merasakan mata kirinya sakit, jadi dia menutupnya. Kemampuan ini membuat saya melihat bagaimana segala sesuatu dibangun. Zhao Feng sampai pada kesimpulan yang menakjubkan ini. Mata kirinya bahkan bisa melihat semua atom yang membentuk busur petir. Dia bisa memperbesar item tanpa batas dan melihat inti dari apapun. Ini berarti Zhao Feng akan melihat miliaran partikel dalam satu tetes air. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan perlahan menjadi tenang. Mungkin itu bukan satu-satunya kegunaannya. Zhao Feng, Duan Muking tiba di luar ruangan. Menguasai. Zhao Feng sudah merasakan bahwa Duan Muking ada di sini, tetapi dia fokus pada evolusi mata kirinya.
Selamat atas penerobosan guru ke alam cahaya mistik. Zhao Feng keluar dan membungkuk sebagai ucapan selamat. Menerobos ke alam cahaya mistik secara dramatis meningkatkan umur Duan Muking, dan dia tampak lebih energik. Ini semua berkat bantuanmu di istana misterius kuno dan mempertaruhkan dirimu untuk mendapatkan madu suci 100 asal. Zhao Yufei telah memberitahu Duan Muking semua hal yang terjadi di dimensi ilusi ilahi, termasuk bagaimana Zhao Feng berkultivasi kembali. Duan Muking merasa sedikit menyesal tentang itu. Jika Zhao Feng tidak memulai kembali, siapa yang tahu ketinggian seperti apa yang akan dia capai sekarang. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan mampu membunuh Kaisar Kematian. Duan Muking menghela nafas dalam hatinya. Kaisar Kematian bahkan lebih tua dari dirinya, dan meskipun dia sekarang telah menerobos ke alam cahaya mistik, dia masih tidak ingin menyinggung perasaannya, tetapi Zhao Feng telah membunuh legenda Lautan Chang. HMPH, dia mengejarku selama 7 tahun. Karena saya punya kesempatan, mengapa saya membiarkan dia hidup? Petik 2. Ketika menyebut Kaisar Kematian, Zhao Feng ingat bagaimana dia harus lari dari bayang-bayang kematian selama 7 tahun. Penghinaan seperti itu tidak bisa berakhir dengan mudah. Duan Muking menganggukkan kepalanya. Muridnya telah melampaui dia sejak lama. Duan Muking memeriksa Zhao Feng dengan pujian. Rambut keemasannya yang suci, mata keemasannya yang sepertinya mengandung segalanya, dan wajah tampannya memberikan atmosfer yang superior. Saat melihat mata emas, Duan Muking merasakan jantungnya bergetar, seolah semua rahasianya telah terungkap. Zhao Feng, setelah evolusi mata dewa ini, kekuatan sejati Anda mungkin telah mencapai tingkat kaisar yang tak tertandingi, kan? Duan Muking bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak pernah bisa melihat muridnya ini, apakah itu di masa lalu atau sekarang. Kultivasi Zhao Feng sekarang telah mencapai tahap akhir dari alam Void God, dan kekuatan bertarungnya 3 tingkat lebih tinggi dari kultivasinya. Estimasi ini cukup untuk berada di peringkat 5 besar dari peringkat Imperial Genius. Saat ini, Zhao Feng berada di peringkat 8 pada peringkat Imperial Genius, tetapi Duan Muking percaya bahwa peringkat Zhao Feng harus lebih tinggi. Mata kiri hanya memberiku kemampuan suportif kali ini. Zhao Feng mengungkapkan senyum tipis dan memberitahu Duan Muking yang sebenarnya. Namun, meskipun itu hanya kemampuan pendukung, itu pasti melampaui imajinasi seseorang, dan Zhao Feng tidak bisa menjelaskannya dengan benar. Dia juga tidak tahu apakah mata kirinya memiliki kemampuan baru lainnya karena dia belum mengujinya. Tuan, Anda mungkin tidak datang jauh-jauh ke sini hanya untuk mengunjungiku, kan? Zhao Feng bisa melihat sesuatu dari ekspresi Duan Muking. Memang ada sesuatu. Duan Muking tidak tahu bagaimana memulainya. Apakah itu terkait dengan saya? Zhao Feng bertanya. Ini terkait dengan Yufei. Duan Muking menghela nafas. Ada apa dengan Yufei? Zhao Feng bingung. Zhao Yufei berada di keluarga Duanmu, salah satu dari 8 keluarga besar, jadi bahaya macam apa yang mungkin ada? Ketika saya menerobos ke alam cahaya mistik, Tetua Agung keluarga Duanmu berbicara dengan Kaisar Suci dan melibatkan Zhao Yufei dengan Pangeran ke-13, kata Duan Muking dengan nada marah. Ini semua karena Grand Elder terlalu memedulikan keluarga dan mementingkan keuntungan jangka pendek. Ibu Pangeran ke-13 adalah permaisuri, dan Kaisar setuju. Berita ini sudah menyebar di antara para kekaisaran. Bertunangan, Yufei. Petik 2. Zhao Feng lupa bagaimana cara berpikirnya. Dia memiliki perasaan yang sangat aneh. Itu seperti campuran antara kebebasan dan kekecewaan. Zhao Feng sebagian besar tahu apakah dia menyukai Zhao Yufei atau tidak, tetapi dia selalu bersembunyi darinya. Dia ingin mengikuti kata hatinya dan menemukan Liu Qinxin, dan karena janji itu, dia selalu menghindari Zhao Yufei. Dia juga tidak ingin mencintai wanita lain karena ini akan membuatnya merasa seperti mengkhianati Liu Qinxin. Namun, dia mungkin sudah menyukai wanita lain, dan ini akan membuatnya merasa bahwa dia menyakiti Zhao Yufei. Mata Dewa Zhao Feng tidak bisa menganalisis situasinya. Mata kirinya bingung. Duan Muking menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia tahu bahwa Zhao Yufei menyukai Zhao Feng, dan jika bukan karena tunangan Zhao Feng, kemungkinan besar mereka sudah bersama. Duan Muking juga tidak tahu harus berbuat apa. Dari sudut pandangnya, salah satu alasan utama Zhao Yufei tidak bersama Zhao Feng adalah karena dia mengikutinya kembali ke keluarganya. Ini adalah takdir penuh ketidakpastian. Tuan, Pangeran ke-13 sangat sombong dan kekanak-kanakan. Dia tidak cocok dengan Zhao Yufei. Zhao Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata,
Yu Fei telah menjadi teman saya sejak kami masih kecil. Bagaimana saya bisa membiarkan dia menikah dengan orang seperti itu? Petik 2. Suara Zhao Feng luar biasa tenang dan memberi orang lain perasaan bahwa dia sangat berpikiran jernih dan bangun sekarang saat dia membahas masalah ini dengan cara yang sangat rasional. Duan Muking berhenti, dan mulutnya terasa sedikit terbuka. Dia telah memikirkan jawaban seperti apa yang mungkin diberikan Zhao Feng, tetapi dia tidak menyangka akan seperti itu. Duan Muking tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa hanya Zhao Feng yang akan memberikan jawaban seperti itu. Hahaha, menurutku juga begitu. Bagaimana pangeran ke-13 layak untuk Zhao Yufei? Duan Muking tertawa dan menepuk bahu Zhao Feng. Dia tahu bahwa muridnya ini memiliki EQ yang sangat rendah. Jika kamu benar-benar peduli dengan Yufei, ikutlah denganku ke keluarga Duanmu, kata Duan Muking. Karena masalah ini menyangkut wajah keluarga Duanmu dan para kaisar, itu bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan begitu saja. Tunggu, aku membuat beberapa persiapan. Zhao Feng terbang pergi. Tidak ada orang lain yang berada dalam jarak 100 mil dari ruang budidaya Zhao Feng selain Duan Muking karena itu adalah daerah terlarang. Namun, setelah meninggalkan tempat itu, Zhao Feng menyadari bahwa ada banyak orang di sekitarnya. Paviliun asap laut telah banyak berubah, dan memiliki lebih banyak ahli. Apakah ada anggota paviliun asap laut yang memiliki rambut emas? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2. Bahkan matanya emas. Apakah dia bukan manusia? Petik 2. Tapi dia sangat tampan. Seorang anggota wanita memiliki mata linglung. Pada saat ini, Bi Qingyu terbang di bawah selapis cahaya bulan. Dia bisa merasakan bahwa Zhao Feng telah keluar dari pengasingan melalui segel jantung gelap miliknya. Itu adalah Master Pavilion. Salam Master Pavilion. Semua anggota di dekatnya membungkuk, dan Bi Qingyu terkejut ketika dia tiba di depan Zhao Feng. Jika Zhao Feng yang berambut ungu memberinya perasaan jahat namun indah, Zhao Feng saat ini memberinya sensasi hangat dan dewasa. Perbedaan sebelum dan sesudah terlalu besar. Salam, Penatua Agung. Anggota terdekat semua sedikit linglung. Kebanyakan dari mereka belum pernah melihat Grand Elder sebelumnya, dan sejumlah kecil murid hanya pernah melihatnya sekali. Namun, tidak ada yang tidak tahu tentang Grand Elder. Dia telah menyelamatkan paviliun asap laut dari cakar Istana 9 Kegelapan dan memasok sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk paviliun asap laut untuk membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Master Grand Elder adalah dewa suci dari salah satu dari 8 keluarga besar, dan tampaknya, Grand Elder ini hanyalah seorang remaja di masa remajanya. Ayo pergi ke aula diskusi, kata Zhao Feng dengan lemah sambil terus maju dengan Bi Qingyu di belakangnya. Bab 913 Disintegrasi. Di aula diskusi, Bi Qingyu, Kaisar Layu Bayangan, dan monster tua Su semuanya memeriksa Zhao Feng. Batuk, aku akan meninggalkan paviliun asap laut untuk waktu yang lama. Zhao Feng terbatuk ringan. Dia tidak bisa menghentikan perubahan warna mata dan rambutnya setelah mata dewa berevolusi. Tuan, Anda akan pergi ke wilayah dalam benua? 3 ahli dengan segel hati gelap di dalam mereka semua berbicara pada saat bersamaan. Mereka semua bisa menebak bahwa tuan-tuan mereka datang jauh-jauh ke sini untuk sesuatu yang sangat penting. Benar, jawab Zhao Feng. Paviliun asap laut memiliki Old Monster Su yang menahan benteng, dan malam kegelapan kaisar tertinggi akan segera menjadi penguasa suci juga. Paviliun asap laut tidak takut dengan kekuatan apapun di wilayah pesisir. Petik 2. Pada kenyataannya, paviliun asap laut juga dilindungi oleh Duke Nanfeng, dan karena Duan Muking berasal dari salah satu dari 8 keluarga besar, itu akan membuat orang takut. Selain itu, Istana 9 Kegelapan difokuskan pada Zhao Feng, jadi tidak akan mengambil tindakan terhadap paviliun asap laut. Guru bisa pergi tanpa khawatir. Kami akan mengurus paviliun asap laut. Bi Qingyu sangat percaya diri. Melihat Old Monster Su ingin mengatakan sesuatu, Zhao Feng berbicara langsung kepadanya. Old Monster Su, ketika 100 tahun berlalu, saya akan melepaskan kendali saya atas Anda. Pada saat itu, Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin tinggal atau pergi. Petik 2. Terima kasih Tuan. Old Monster Su memiliki emosi yang rumit. Dia menginginkan kebebasan dari kendali Zhao Feng, tetapi pada saat ini, lebih baik mengikuti Zhao Feng daripada tinggal di 10.000 klan suci. Duan Muking telah menunggu di awan untuk sementara waktu. Tuan, mohon pelan-pelan. Zhao Feng terbang.
Meskipun Zhao Feng tidak lebih lambat dari penguasa suci yang tidak berspesialisasi dalam kecepatan, itu hanya ketika dia menggunakan flash spasial sayap petir. Kecepatan terbang dan daya tahan Zhao Feng yang normal sama sekali tidak mendekati Dewa Suci, dan keluarga Duan Mo sangat jauh. Bahkan jika mereka menggunakan susunan teleportasi untuk sebagian besar perjalanan, itu akan memakan waktu setengah tahun. Jika dia mencoba menggunakan teknik terbang sayap petir dan lampu kilat spasial sayap petir, dia mungkin akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk beristirahat daripada terbang. Tuan, gunakan ini. Zhao Feng melambaikan tangan kirinya, dan kereta terbang yang unik muncul. Duan Mu King mengungkapkan ekspresi terkejut. Tidak sulit baginya untuk mengatakan bahwa kereta ini berasal dari ras warisan surga. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba teringat bahwa Zhao Feng hanya berada di tahap akhir dari alam dewa kekosongan dan jelas tidak bisa mengejar dewa suci alam cahaya mistik. Namun, mengesampingkan benda terbang yang bisa mencapai kecepatan dewa suci, benda terbang apapun sangatlah langka. Duan Mu King dan Zhao Feng naik ke kereta. Suara mendesing. Kereta api itu melesat menembus langit dan meninggalkan kobaran cahaya. Ini adalah harta karun yang bagus. Kecepatannya mendekati kecepatan seorang kaisar. Duan Mu King memuji saat mereka menuju zona benua. Pemberhentian pertama adalah Provinsi Haili, yang paling dekat dengan mereka. Dinasti Agung Gunlord memiliki 18 provinsi, yang diperintah oleh 8 keluarga besar atau pejabat kekaisaran. Setiap provinsi memiliki banyak kota, dan masing-masing kota ini sebanding dengan salah satu dari 3 zona spiritual di Laut Chang. Dengan kata lain, mereka sangat besar. Zhao Feng memanggil kucing pencuri kecil yang tidak mau itu. Ia tahu bahwa Zhao Feng ingin mengendalikan kereta dan mengendarainya untuk mereka. Zhao Feng tiba-tiba teringat bahwa kucing kecil pencuri itu memiliki sejarah yang tidak diketahui. Di kota warisan surga, informasi kucing kecil pencuri itu adalah rahasia. Mereka tidak berhak mengetahuinya. Zhao Feng secara naluriah menyentuh bola emas di mata kirinya dan menggunakan kemampuan barunya. Gangguan emas samar datang dari mata kiri Zhao Feng dan bergabung ke udara. Kucing kecil pencuri itu segera menghilang kemudian muncul kembali di atas kepala Zhao Feng dan mulai berteriak. Zhao Feng tidak bisa berkata-kata. Kucing kecil pencuri tidak ingin Zhao Feng menggunakan mata emasnya untuk melihatnya. Sepertinya kucing kecil pencuri sangat takut dengan kemampuan mata kiriku. Zhao Feng terkejut dan bahagia. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan sesuatu yang benar-benar bisa melawan kucing pencuri kecil itu, yang membuatnya lebih mementingkan bola emas ini. Dia perlu melihat lebih dalam. Kucing kecil pencuri itu melirik Zhao Feng dengan sedih saat ia mengendalikan kereta yang menyala. Duan Mu King tersenyum ketika dia melihat interaksi antara Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu. Saya perlu menguji kemampuan mata kiri saya. Zhao Feng memasuki dunia tata ruang berkabut, melihat bunga, lalu menyentuh bola emas di dalam dimensi mata kirinya. Gangguan emas samar terpancar dari mata kirinya, dan bunga itu langsung berubah menjadi berkas cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Perbesar, perbesar. Zhao Feng dapat melihat setiap atom dengan sangat jelas. Setiap atom seperti bangunan kompleks. Dunia kecil dalam dunia tata ruang berkabut memiliki hukumnya sendiri, yang semuanya buatan manusia. Tetapi di bawah tatapan mata kiri Zhao Feng, dia dapat melihat bahwa jumlah partikel di dalam bunga itu relatif lebih sedikit daripada bunga asli dan itu unsur-unsur partikel ini digunakan dengan sangat buruk. Memang, para dewa suci dan bahkan demigod tidak dapat sepenuhnya meniru item dari dunia nyata. Zhao Feng langsung mengerti, item di dunia kecil masih berbeda dari item di dunia nyata. Itu seperti perbedaan antara bunga segar dan bunga hias berbahan plastik. Jika saya membentuk dunia kecil saya sendiri, apakah saya dapat membangun dunia kecil yang lebih realistis atau bahkan dimensi yang sebenarnya dengan mata kiri saya? Zhao Feng merasakan darahnya mendidih, dan mata kirinya mulai berdebar kencang. Bahkan Zhao Feng merasa ide ini terlalu gila. Menciptakan dimensi nyata adalah sesuatu dari domain para dewa. Saat ini, dia bahkan belum membentuk garis besar dunia kecil. Mengesampingkan pemikiran yang tidak realistis ini, Zhao Feng sekali lagi memasuki dunia partikel. Sepertinya memiliki beberapa ide yang mirip dengan cahaya kehancuran dewa. Zhao Feng tiba-tiba teringat teknik garis keturunan mata yang unik dari keluarga matahari emas dari benua bunga biru, cahaya kehancuran ilahi. Teori di balik cahaya kehancuran ilahi adalah untuk membubarkan semua serangan, termasuk teknik garis keturunan mata lainnya.
Cahaya kehancuran ilahi yang disalin Zhao Feng saat itu berisi pemahamannya tentang angin, dan teori di baliknya terutama melibatkan pemotongan dan pemisahan semuanya. Dari kelihatannya, cahaya kehancuran ilahi membelah atom-atom untuk mengurangi kekuatan serangan. Zhao Feng segera menganalisis dengan mata kiri emasnya. Setiap serangan yang kehilangan sebagian dari True Yuan-nya akan menjadi jauh lebih lemah. Jika saya menggabungkan kemampuan baru mata kiri saya ke dalam cahaya kehancuran ilahi, apakah saya akan mampu menghancurkan atom atau bahkan partikel subatomik dari serangan True Yuan? Dengan menghancurkan atom, seluruh struktur akan berubah. Zhao Feng memikirkannya dengan penuh semangat. Segala sesuatu termasuk jiwa, terdiri dari partikel-partikel, dan sekarang mata kirinya dapat melihat langsung ke inti benda, dia dapat dengan mudah menerobos hubungan antara partikel-partikel ini. Jika dia berhasil melakukan ini, maka teknik garis keturunan mata ini akan jauh lebih kuat daripada cahaya kehancuran dewa yang asli. Selanjutnya, hanya Zhao Feng yang bisa menggunakan keterampilan ini. Setelah mendapatkan ide ini, Zhao Feng mulai memikirkan dan membangunnya dengan benar. Dia merasa beruntung karena dia telah mempelajari cahaya kehancuran ilahi saat itu. Bahkan sekarang, dimensi mata kiri Zhao Feng berisi informasi dari masa lalu. Pada hari tertentu, mata emas Zhao Feng melepaskan seberkas cahaya keemasan samar yang menyinari batu di depan. Batuan itu langsung pecah dan berubah menjadi tumpukan batu yang lebih kecil. Aspek disintegrasi dengan mudah melampaui cahaya kehancuran ilahi, tetapi kekuatannya tidak cukup tinggi. Zhao Feng menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Dia ingin setidaknya membubarkan atom batu itu, jika tidak, bagaimana dia bisa menghancurkan serangan yang terbuat dari True Yuan? Sebulan kemudian, Zhao Feng tiba di depan batu yang lebih besar dan menarik napas dalam-dalam. Dia mengedarkan kekuatan mata kirinya, dan sinar keemasan yang lebih terang melesat ke batu. Bagian dari batu yang disinai cahayanya langsung menghilang dan menjadi kosong, seolah-olah batu itu pada awalnya seperti itu. Tidak ada tanda-tanda lubang itu buatan manusia. Mungkin beberapa orang yang memiliki indera yang lebih kuat bisa merasakan atom unsur kecil yang tak terhitung jumlahnya di udara. Saya telah membentuk dasar-dasarnya. Sekarang, saya hanya perlu berlatih dan meningkatkannya. Petik 2. Senyum tipis muncul di wajah Zhao Feng. Selama latihannya, Zhao Feng telah menghancurkan lebih dari 1000 batu di dunia tata ruang berkabut. Zhao Feng sudah bisa memetakan bagaimana partikel membentuk batuan ini bahkan tanpa menggunakan mata kirinya. Tetapi konstruksi segala sesuatu di dunia, termasuk Yuan sejati dan jiwa, berbeda. Ini berarti efisiensi dan tingkat keberhasilan dalam menghancurkan benda yang tidak diketahui akan menjadi lebih rendah. Zhao Feng, Duan Muking membangunkan Zhao Feng. Kami telah datang ke susunan teleportasi kota lain. Zhao Feng keluar dari dunia tata ruang berkabut. Great Gun Lord dinasti sangat besar dan belum memiliki arai teleportasi tingkat provinsi, tetapi tampaknya para master arai kekaisaran mencoba mencari cara untuk membuatnya. Hanya beberapa kota paling populer di setiap provinsi yang memiliki susunan teleportasi. Arai teleportasi bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh sembarang orang. Zhao Feng melihat ke kejauhan. Ada yang salah, kata Zhao Feng sambil menyingkirkan kereta yang menyala itu dan menuju ke istana bersama Duan Muking. Susunan teleportasi mengalami masalah dan sedang diperbaiki. Tidak ada yang bisa masuk. Petik 2. Dua jenderal raja setengah langkah berjubah emas memandang para pria yang masuk, yang masing-masing memiliki rambut putih dan emas, dan menghentikan mereka. Dua guru dan murid saling memandang dan membuat keputusan untuk beristirahat di sini sebentar. Silakan luangkan waktu Anda. Seorang penatua terbang keluar dari aula. Tuan Suci Duanmu, susunan teleportasi akan segera dapat digunakan. Masuk dan duduklah. Petik 2. Penatua memandang Duan Muking dengan senyum hormat. Lebih dari setengah tahun yang lalu, Duan Muking telah menggunakan susunan teleportasi di sini, dan sesepuh telah mencatat ini. Kedua jenderal berjubah emas itu tercengang, dan keringat dingin mulai menetes dari dahi mereka. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa pria berambut putih ini adalah dewa suci dari salah satu dari 8 keluarga besar? Karena akan segera diperbaiki, mereka hanya perlu menunggu sebentar. Ada 2 kelompok lain yang menunggu di aula juga. Salah satunya memiliki 6 orang yang terdiri dari 3 orang tua, 2 laki-laki muda, dan 1 perempuan muda. Semuanya berambut ungu. Seorang dewa suci dari keluarga Duanmu? Salah satu tetua dengan rambut putih ungu dan mata sedalam bintang memandang Duan Muking, sementara gadis cantik dengan rambut ungu menatap Zhao Feng.
Kamu, Zhao Feng. Kewaspadaan terlintas di mata gadis ungu itu saat dia berseru. Bab 914 Pertarungan Aktual. Kamu, Zhao Feng. Kewaspadaan terlintas di mata gadis berambut ungu itu saat dia berseru. Semua orang di dalam aula langsung melihat ke arah Zhao Feng dengan rasa ingin tahu. Zhao Feng adalah salah satu pemenang terbesar dari dimensi ilusi ilahi serta pemimpin duo iblis berambut ungu. Ada banyak rahasia dan misteri yang mengelilingi pemuda ini, dan banyak dari generasi yang lebih tua merasa mereka dilebih-lebihkan. Semua orang tahu bahwa Zhao Feng memiliki rambut ungu, tetapi ini adalah pemuda dengan rambut emas dan mata emas. Jilan, apakah dia benar-benar Zhao Feng? Seorang pria berambut pendek di sebelah Jilan bertanya. Jilan telah memberitahu para tetua keluarga Ji tentang garis keturunan Zhao Feng, dan karena itu, semua orang dari keluarga Ji, termasuk generasi yang lebih tua, ingin menyaksikan garis keturunan mata Zhao Feng. Pada saat ini, keluarga Ji berdiri di puncak garis darah di zona benua jika seseorang mengecualikan keturunan 8 mata Dewa Agung. Dia pasti Zhao Feng. Jilan yakin. Kembali ke dimensi ilusi ilahi, mata spiritual Dewa Zhao Feng telah memberinya serangan balik yang cukup, dan dia telah melihat seberapa kuat garis keturunan mata Zhao Feng. Gambar Zhao Feng terpatri di hatinya, dia pasti tidak akan salah mengira dia bahkan jika rambut dan matanya berwarna berbeda. Berkat Zhao Feng yang mengalahkannya dengan keahliannya sendiri, Jilan memutuskan untuk fokus pada teknik rahasia keluarga Ji, dan garis keturunan mata bintang ungu menjadi lebih murni. Jangan berpikir bahwa kamu akan bisa melepaskan reputasi jahatmu hanya dengan mengecat rambutmu, gumam Jilan, dan suasananya agak canggung. Kekuatan lain di dalam aula adalah Tuan Kota, tetapi mereka bahkan tidak dekat dengan pangkat 8 keluarga besar, jadi mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Duan Muking menyapa Dewa Bintang Suci dari keluarga Ji. Duan Muking tersenyum tipis saat dia membungkuk. Dia telah mendengar tentang tindakan Zhao Feng di dimensi ilusi ilahi dan menebak bahwa Zhao Feng kemungkinan besar telah mengambil beberapa harta dari keluarga Ji. Dewa Bintang Setan Suci adalah Grand Elder yang sangat tua dari keluarga Ji, dan garis keturunan matanya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Kudengar seseorang dari keluarga Duanmu menjadi Dewa Suci belum lama ini. Orang itu seharusnya kamu kan? Petik 2. Suara tetua berambut ungu dan putih bergema di udara, dan kekuatan Tuan Kota dan tetua yang menjaga susunan teleportasi merasakan suara ini memasuki jiwa mereka dan menciptakan ilusi. Bahkan Zhao Feng sangat waspada saat dia melihat setan bintang Dewa Suci. Jiwa yang terakhir dan penguasaan teknik garis keturunan jelas tidak sederhana. Saat melihat mata ungu samar Dewa Bintang Setan Suci, Zhao Feng merasa seolah-olah berada di luar angkasa dikelilingi oleh bintang-bintang ungu menyala di mana-mana. Mata kiri Zhao Feng berkilauan dengan emas, dan dia menjadi tenang. Dia sangat kuat, dia bahkan tidak menggunakan garis keturunan matanya, namun membuatku jatuh ke dalam ilusi hanya dengan sekali pandang. Zhao Feng tercengang. Tetua ini memiliki kekuatan garis keturunan mata terkuat yang dia temui sejauh ini dalam hidupnya, dan kultivasi sesepuh mungkin telah melampaui para dewa suci yang normal. Ekspresi Dewa Bintang Setan Suci berubah sedikit saat dia melihat Zhao Feng. Duan Muking menjelaskan dengan nada rendah hati, saya hanya beruntung bahwa murid dari keluarga Duanmu berhasil menemukan sesuatu untuk saya dalam dimensi ilusi ilahi untuk membantu saya menerobos. Meskipun mereka berdua berada pada tahap awal alam cahaya mistik, Dewa Bintang Setan Suci telah hidup setidaknya selama 40.000 tahun, dan kekuatannya tidak dapat diukur hanya dengan budidayanya. Ini adalah murid saya. Duan Muking memberi Zhao Feng identitas seorang murid dari salah satu dari 8 keluarga besar, tetapi dia tidak memastikan bahwa dia adalah Zhao Feng. Kelompok dari keluarga Ji berhenti dan menjadi curiga dengan identitas pemuda berambut emas itu. Duo iblis berambut ungu tampaknya keduanya berasal dari Samudra Chang, jadi mereka seharusnya tidak terkait dengan keluarga Duanmu. Namun, Jilan memberikan pandangan pengertian. Dia ingat bahwa satu-satunya kekuatan yang tidak dicuri oleh duo iblis berambut ungu adalah keluarga Duanmu, dan banyak orang memiliki spekulasi tentang hal itu pada saat itu. Selanjutnya, Zhao Feng dan Zhao Yufei memiliki hubungan yang tidak diketahui. Ini adalah 3 murid saya. Dewa Bintang Setan Suci mengungkapkan senyum tipis dan membuat niatnya jelas. Tuan Suci Duanmu, garis keturunan mata muridmu jelas tidak sederhana. Junior ini sangat penasaran dan ingin berdebat dengannya.
Petik 2. Laki-laki berambut pendek dari keluarga Ji berdiri ke depan saat cahaya bintang ungu melintas di matanya. Guru, biarkan murid ini mengujinya. Zhao Feng menonjol sebelum Duan Muking bisa menjawab. Sebelum ini, Zhao Feng telah berada di dunia tata ruang berkabut menemukan kemampuan mata emas, menghancurkan batu dan tanaman yang tak terhitung jumlahnya. Dia ingin mengujinya dalam pertarungan yang sebenarnya. Melihat Zhao Feng setuju, dua tetua keluarga Ji lainnya tertawa dingin di dalam hati mereka. Mata bintang ungu Ji Wuye tidak ada bandingannya dengan generasi muda di keluarga Ji. Tidak ada yang bisa mengalahkan Ji Wuye dalam hal teknik garis keturunan. Hehe, kakak Wuye telah bermutasi mata bintang ungu. Seorang kultivator muda di sebelah Jilan tertawa dan berkata. Di dalam hatinya, Ji Wuye adalah panutannya. Mata bintang ungu berspesialisasi dalam sang jiwa dan ilusi, dan mata bintang ungu Ji Wuye yang bermutasi bahkan dapat menggabungkan serangan fisik. Itu bisa dengan mudah membuat seseorang lengah. Jilan menatap Zhao Feng sepanjang waktu. Pemuda misterius ini memiliki ekspresi tenang sejak awal. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, dia tertutup kabut. Dia juga tidak bisa melihat melalui kultivasinya, tetapi dia percaya bahwa Ji Wuye tidak akan menjadi orang yang diuntungkan melawan Zhao Feng. Yang ini namanya Ji Wuye, kata pria berambut pendek dengan bangga. Tolong beri saya nasihat, jawab Zhao Feng saat rambut emasnya yang samar bergerak. Mata kirinya memancarkan cahaya keemasan suci. Ekspresi Ji Wuye menjadi suram. Alasan dia memberikan namanya adalah agar lawannya memanggil namanya juga. Ji Wuye percaya bahwa Zhao Feng tidak menyebutkan namanya berarti dia mengabaikan dan merendahkan Ji Wuye. Baik, mata Ji Wuye berbinar dengan cahaya ungu berbintang saat aura seperti jiwa menyebar. Gelombang kekuatan garis keturunan keluar dari mata Ji Wuye saat api biru dan ungu membakar langit. Ledakan, ledakan, api biru dan ungu yang tak terhitung jumlahnya memenuhi dimensi jiwa dan hancur lebur. Momentumnya bisa membuat pikiran seseorang hancur, membuatnya tidak mungkin untuk melawan. Pada saat yang sama, rantai biru dan ungu yang menyala membungkus jiwa Zhao Feng, dan rentetan api biru dan ungu sepertinya akan menghancurkan jiwanya. Ekspresi Zhao Feng tetap sama saat rambut emasnya yang samar tertiup, dan gelombang air inten yang kuat keluar dari mata kirinya. Sungguh niat mata yang kuat? Ekspresi Ji Wuye berubah sedikit saat dia mengambil kembali kesalahpahamannya. Gelombang air inten ini tidak lebih lemah dari miliknya. Selain setan bintang dewa suci, garis keturunan semua anggota keluarga Ji bergetar. Dia sudah tumbuh ke level seperti itu? Ekspresi Jilan berubah tidak percaya. Seberkas cahaya keemasan samar keluar dari mata kirinya langsung ke api biru dan ungu. Serangan fisik? Ji Wuye sedikit linglung. Semua orang tahu bahwa serangan fisik dan serangan jiwa tidak dapat mempengaruhi satu sama lain, dan orang ini menggunakan serangan fisik untuk memblokir serangan jiwa. Apakah pemuda berambut emas ini terbelakang? Ji Wuye tidak bisa menahan cekikikan. Sepertinya orang ini tidak mungkin Zhao Feng. Namun, semua orang merasa ada sesuatu yang salah. Zhao Feng menunjukkan gelombang kekuatan mata garis keturunan, tetapi itu hanya melewati serangan Ji Wuye. Tunggu, apa itu? Mata kultivator muda dari keluarga Ji melotot saat dia berteriak. Ketika cahaya keemasan yang redup melewati kobaran api, mereka mulai perlahan menghilang. Tidak ada bentrokan antar kekuatan sama sekali, serangan jiwa Ji Wuye dan bahkan serangan fisiknya menghilang begitu saja. Semua orang menahan napas saat melihat pemandangan aneh ini. Bagaimana ini mungkin? Bahkan maksud jiwa dan maksud mata saya telah benar-benar lenyap. Ketakutan dan kepanikan melintas di mata Ji Wuye. Dia tidak percaya ada teknik garis keturunan mata yang aneh. Duan Muking tidak mengkhususkan diri pada jiwa, jadi dia melihat pemandangan ini dengan takjub. Lapisan cahaya ungu berkilauan di mata redup Dewa Bintang Setan saat dia melihat ke arah tempat dua serangan bersentuhan. Rasa sakit tiba-tiba muncul di mata kiri Zhao Feng. Serangan jiwa Ji Wuye juga mengandung aspek fisik yang sangat sulit untuk dibubarkan. Itu membutuhkan banyak kekuatan mata garis keturunan, dan ini hanya pertama kalinya Zhao Feng menggunakannya dalam pertempuran yang sebenarnya. Seperti yang diharapkan, itu sangat berbeda dari menyebarkan serangan jiwa. Ada beberapa ribu kali lebih banyak atom dalam serangan ini daripada bunga-bunga di dunia tata ruang berkabut. Gelombang informasi langsung tersimpan di dalam bola emas di dimensi mata kirinya. Rasa sakit menjadi lebih buruk, dan Zhao Feng harus menghentikan kehancurannya saat dia menutup mata kirinya.
Pemuda berambut emas itu telah berhenti menggunakan teknik garis keturunan matanya. Hanya sebagian dari serangan Ji Wuye yang menghilang, api biru dan ungu yang tersisa masih meluncur ke arah Zhao Feng, tetapi dia tiba-tiba menutup matanya dan hanya berdiri di sana. Apa yang dia coba lakukan? Jilan merasa sangat rumit. Pemuda ini selalu membuat seseorang tidak bisa melihat apa yang dia pikirkan. Ledakan, 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 api biru dan ungu langsung mengenai jiwa Zhao Feng. Su gelombang, su gelombang, su gelombang. Gelombang petir tiba-tiba berkilauan di sekitar jiwa ungu Zhao Feng. Seluruh serangan jiwa dan rantai jiwa dihancurkan oleh petir kesengsaraan dewa. Segala sesuatu di dalam aula kembali normal, dan Zhao Feng dan Ji Wuye sama-sama tidak bergerak. Zhao Feng tiba-tiba membuka mata kiri emasnya dan menatap Ji Wuye. Tubuh Ji Wuye bergetar, dan dia merasa seluruh tubuh dan jiwanya berada di bawah kendali Zhao Feng. Seolah-olah ada mata di tubuh Ji Wuye yang melihat semua yang dia miliki. Aku tahu aku bukan tandinganmu. Ji Wuye membungkuk dan segera mundur. Meskipun dia tidak tahu mengapa serangan jiwanya menghilang begitu saja, kilat yang merembes keluar dari jiwa Zhao Feng langsung membuatnya mengerti bahwa dia bukan pasangan pemuda ini. Teknik jiwa dan garis keturunan dari pemuda berambut emas ini luar biasa, dan Jilan memberikan senyum tak berdaya. Bahkan sekarang, dia tidak bisa memahami teknik yang digunakan Zhao Feng. Tuan Suci Duanmu, Anda memiliki murid yang baik. Cahaya di mata Secret Lord Star Demon memudar saat dia tersenyum tipis. Apakah teman kecil bersedia mengunjungi keluarga Ji suatu saat? Keluarga Ji memiliki salah satu arsip teratas sehubungan dengan teknik rahasia garis keturunan di dinasti Agung Ganlord. Petik 2. Dewa Bintang Setan Suci tidak menyembunyikan niatnya untuk merekrut Zhao Feng. Di antara 8 keluarga besar, kekuatan keluarga Ji melampaui keluarga Duanmu. Penatua yang menjaga susunan teleportasi dan kekuatan lain dari Tuan Kota memandang dengan iri ke arah Zhao Feng. Terima kasih, Setan Bintang Dewa Suci. Junior ini akan pergi ke sana saat aku punya waktu. Ekspresi Zhao Feng kembali normal saat dia tersenyum. Apakah Dewa Bintang Setan Suci akan melihat Great Gun Imperials? Duanmu King bertanya. Bab 915 Intersepsi. Tuan Suci biasanya tidak muncul di dunia luar, dan ini adalah penatua agung dari salah satu dari 8 keluarga besar. Selain itu, ada 3 murid muda berbakat dari keluarga Ji di sebelah Dewa Bintang Setan Suci. Aku hanya membawa junior ini ke Istana Kekaisaran agar mereka bisa menambah pengetahuan mereka. Bolehkah saya tahu mengapa Dewa Suci Duanmu ada di sini? Ekspresi Secret Lord Star Demon sama seperti biasanya saat dia memberikan jawaban umum. Keluarga Duanmu berbasis di wilayah timur laut dan hanya berjarak 1 provinsi dari ibu kota kekaisaran, tetapi Duanmu King telah muncul di perbatasan wilayah barat. Dia mungkin punya masalah penting untuk datang ke sini. Saya memiliki beberapa hal penting yang perlu saya tangani, jadi saya harus meninggalkan keluarga. Duanmu King juga memberikan jawaban umum, tetapi itu tidak membuat siapapun tidak senang. Namun, semua orang dari keluarga Ji secara naluriah memandang pemuda berambut emas dan bermata emas. Zhao Feng adalah kaisar surgawi bermata kiri dari Lautan Chang, dan dia telah berkultivasi kembali setelah mengambil alih tubuh seorang murid dari 10.000 klan suci. Tempat mereka sekarang ini tidak terlalu jauh dari 10.000 klan suci. Selain itu, Jilan yakin tentang teknik garis keturunan mata pemuda berambut emas ini, dan semua orang yakin bahwa seorang jenius dengan garis keturunan mata seperti dia tidak pernah muncul di keluarga Duanmu. Identitas pemuda ini sangat mirip dengan Zhao Feng, dan Duanmu King datang jauh-jauh ke sini untuk membawa Zhao Feng kembali ke keluarga Duanmu. Hanya ada satu alasan, pertempuran untuk menjadi putra mahkota. Bahkan keluarga garis keturunan mata teratas di benua itu tidak dapat melihat melalui teknik garis keturunan mata misterius Zhao Feng di dimensi ilusi ilahi atau di sini. Dia pasti bisa membantu keluarga Duanmu mendapatkan satu tempat lagi. Tuan Suci Duanmu, susunan teleportasi telah diperbaiki. Aku pergi dulu. Petik 2. Kelompok dari keluarga Ji mengucapkan selamat tinggal pada Duanmu King. Kenyataannya, susunan teleportasi kota telah diperbaiki beberapa saat yang lalu, tapi tidak ada yang berani mengganggu percakapan antara dua Tuan Suci. Grand Elder, ada apa dengan teknik garis keturunan Zhao Feng sekarang? Ji Wuye tidak bisa membantu tetapi bertanya setelah mereka pergi. Pada saat yang sama, 2 sesepuh dan junior lainnya memperhatikan. Dari sudut pandang mereka, hanya Demon Bintang Dewa Suci yang bisa memberitahu mereka jawabannya.
Dewa Bintang Setan Suci telah mencapai penguasaan yang luar biasa dari mata bintang ungu dan masih menciptakan lebih banyak teknik garis keturunan mata yang cocok untuk mata bintang ungu. Dia telah menyumbangkan banyak teknik garis keturunan baru dan kuat untuk keluarga Ji. Oleh karena itu, sementara kultivasi Dewa Bintang Setan tidak terlalu tinggi, teknik garis keturunannya sangat menakutkan. Kehancuran. Dewa Bintang Setan Suci hanya mengatakan satu kata. Kehancuran. 5 orang lainnya bingung. Zhao Feng dengan ringan mengucapkan kata ini juga saat dia menggunakan tekniknya. Penatua Agung, aku juga tahu teknik garis keturunan mata yang dapat menurunkan kekuatan teknik garis keturunan mata lainnya, tetapi ini sama sekali berbeda dari milik Zhao Feng. Ji Wuye tidak begitu tahu apa arti kata itu, tetapi dia telah melihat teknik garis keturunan yang serupa. Teknik garis keturunan mata junior itu mirip dengan teknik garis keturunan mata dispersi. Secret Lord Star Demon berpikir sejenak sebelum perlahan menjawab, teknik garis keturunan mata dispersi menemukan titik kritis dari sebuah serangan dan menghancurkannya untuk mengurangi kekuatannya. Anda bisa menganggap teknik junior itu sebagai menyebarkan semua titik kritis serangan. Petik 2. Mereka dari keluarga Ji tercengang dengan apa yang dikatakan Grand Elder. Mereka tahu bahwa teknik garis keturunan mata tipe dispersi membutuhkan energi yang sangat besar, dan kerusakannya sangat rendah. Hanya garis keturunan tertentu yang bisa menggunakan keterampilan seperti itu, apalagi menggunakannya dengan sangat baik. Grand Elder berkata bahwa Zhao Feng telah membubarkan semua titik kritis. Penghancuran dan penyebaran benar-benar berbeda. Rasanya seperti menghancurkan tembok. Menghancurkannya sangat mudah, tetapi jika seseorang ingin menerobos dinding sambil tetap menjaga agar batunya tetap utuh, itu akan sangat merepotkan. Berapa banyak kekuatan jiwa dan kekuatan mata garis keturunan yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai tingkat itu? Tidak heran Zhao Feng berhenti di tengah jalan. Itu hanya pemikiran konservatif saya. Dewa Bintang Setan Suci sepertinya berpikir dan berbicara perlahan. Semua orang langsung terdiam. Mereka semua adalah ahli teknik garis keturunan mata dan tahu bahwa Grand Elder mengatakan yang sebenarnya. Setelah melihat orang-orang dari keluarga Ji pergi, Zhao Feng dan Duan Muking juga memasuki susunan teleportasi. Orang-orang yang tersisa menghembuskan nafas hanya setelah 2 Tuan Suci pergi. Siapa pemuda berambut emas itu? Dia berhasil mengalahkan jenius keluarga Ji hanya dengan satu gerakan, dan itu juga teknik garis keturunan. Seorang pemuda dari kekuatan Tuan Kota tercengang. Setelah diteleportasi ke kota tetangga, Master dan murid duo duduk di kereta yang menyala sekali lagi dan melesat ke langit. Zhao Feng, apakah itu kemampuan baru yang Anda peroleh dengan evolusi mata dewa Anda? Duan Muking menunjukkan ekspresi terkejut. Bahkan dia tidak tahu teori di balik teknik garis keturunan mata Zhao Feng. Mata kiri hanya meningkatkan kemampuan penglihatan dan dispersi saya. Teknik garis keturunan mata yang baru saja saya gunakan dibuat dengan menggabungkannya dengan teknik garis keturunan mata lain yang saya tahu. Zhao Feng menjelaskan. Dia memberitahu Duan Muking kemampuan baru mata Tuhannya dan bagaimana itu terbentuk. Sepertinya aku salah. Duan Muking mencoba melihatnya dari sudut lain. Teknik garis keturunan Zhao Feng tidak menakutkan seperti yang dia pikirkan. Zhao Feng hanya bisa membuat sebagian dari serangan jiwa menghilang, dan itu membutuhkan banyak energi, itulah sebabnya dia harus berhenti di tengah jalan. Itu juga tampaknya tidak mengandung kemampuan ofensif. Namun, karena tidak ada yang tahu prinsip di baliknya, mereka menganggapnya misterius dan kuat. Bagaimanapun, manusia takut akan hal yang tidak diketahui. Keduanya berbicara sedikit lebih banyak sebelum Zhao Feng memasuki dunia tata ruang berkabut. Perdebatan barusan membuat Zhao Feng mengerti banyak hal. Menghancurkan serangan jiwa Ji Wuye sama sekali berbeda dari menghancurkan batu dan bunga. Serangan jiwa yang terakhir juga mengandung kerusakan fisik. Mata kiri Zhao Feng menerima sejumlah besar informasi yang tidak diketahui, yang membuat matanya sakit dan menyebabkan dia berhenti. Setelah Zhao Feng mencerna informasi ini, dia akan dapat menghancurkan serangan Ji Wuye di lain waktu dengan lebih mudah. Zhao Feng telah menekan niat jiwa ke tingkat Ji Wuye untuk menguji tekniknya. Dewa Bintang Setan Suci pasti telah melihat ini, tetapi dia hanya tertarik pada garis keturunan Zhao Feng. Zhao Feng tidak keberatan memamerkannya. Orang bisa mengatakan bahwa kemampuan baru itu tidak normal karena bahkan kucing kecil pencuri pun takut padanya. Setiap kali saya menghancurkan sesuatu, saya menerima informasi tentang strukturnya, dan informasi ini disimpan di dalam bola emas.
Saya dapat memeriksanya kapan saja saya mau dan tidak perlu menggunakan mata kiri saya untuk menirunya seperti dulu. Zhao Feng sangat puas dengan ini. Atom dan partikel memiliki beberapa kesamaan. Partikel mengandung unsur. Semakin Zhao Feng menghancurkan banyak hal, semakin dia mengerti. Zhao Feng menebak bahwa, jika dia dapat sepenuhnya memahami informasi ini, menyebarkan dan menghancurkan apapun di masa depan akan jauh lebih mudah. Partikel tidak hanya terdiri dari elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Jumlah elemen yang berbeda-berbeda, dan struktur yang mereka bentuk juga berbeda. Petik 2. Zhao Feng benar-benar tenggelam dalam dunia ini, dan dia mempelajari topik ini secara mendalam. Lebih dari selusin hari telah berlalu, dan Zhao Feng sekarang mengetahui struktur partikel. Tubuh fisik, jiwa, dan kekuatan sakral cahaya mistik membentuk tubuh Dewa Suci. Kemampuan pertahanan dan pemulihan mereka sangat kuat, tetapi jika saya bisa memisahkan ketiga kekuatan itu. Zhao Feng mulai berpikir, jika dia bisa memisahkan tubuh fisik, jiwa, dan kekuatan sakral cahaya mistik dari Dewa Suci, maka keuntungan mereka akan turun secara dramatis. Tentu saja, ini hanyalah hipotesis Zhao Feng. Dia tidak bisa memastikannya tanpa latihan, dan dia belum memiliki kemampuan untuk menyebar di area yang luas. Semakin besar jangkauannya, semakin banyak tekanan dan energi yang dibutuhkan. Namun, satu hal yang pasti, kemampuan penyebaran Zhao Feng dapat mengabaikan pertahanan para penguasa suci dan memisahkan tubuh suci mereka. Jika para dewa suci ini tidak tahu apa-apa tentang atom, mereka tidak akan bisa menyembuhkan diri mereka sendiri, mereka harus mengandalkan kecepatan pemulihan dasar dari tubuh suci mereka. Ini berarti kartu lain untuk Zhao Feng yang bisa dia gunakan untuk mengancam Tuan Suci. Semakin dalam saya pergi, semakin saya merasa seperti mata emas itu tidak biasa. Sepertinya saya bisa terus menggali lebih dalam. Petik 2. Zhao Feng seperti orang yang kelaparan yang menemukan prasmanan saat dia mempelajari dunia partikel. Saat ini, memahami segalanya adalah yang paling penting. Setengah tahun berlalu dalam sekejap, dan Zhao Feng hanya berfokus pada satu topik ini. Mengedarkan mata emas membutuhkan terlalu banyak niat jiwa dan kekuatan mata garis keturunan, jadi Zhao Feng hanya bisa fokus padanya. Karena ini, dia tidak menggunakan teknik 10.000 pikiran ilahi untuk melakukan banyak tugas. Selain itu, kultivasi Zhao Feng, tubuh suci kun emas, dan teknik 5 elemen angin petir telah menerobos belum lama ini dan membutuhkan waktu untuk berkonsolidasi. Zhao Feng, kita hampir sampai di keluarga Duanmu. Suara Duanmu King terdengar, dan Zhao Feng keluar dari dunia tata ruang berkabut. Dia melihat ke depan dan melihat banyak sekali bangunan dan sungai elegan yang indah di depan. Itu seperti taman para dewa. Keluarga Duanmu dikelilingi oleh pegunungan, dan satu-satunya jalan keluar adalah sungai yang lebarnya puluhan meter. Elder King, siapa bocah ini? 5 sesepuh dari keluarga Duanmu muncul di pintu masuk keluarga Duanmu. Mereka sudah lama menunggu di sini. Ini adalah muridku, jawab Duanmu King sambil memancarkan aura Dewa Suci. Aura yang menakutkan menyebabkan udara di dekatnya menjadi berat. Duanmu King melihat ke bawah dari atas, seolah-olah dia adalah seorang raja. 5 sesepuh semuanya hanya kaisar tetapi bertindak seolah-olah mereka menginterogasi Duanmu King. Ini jelas berarti bahwa Grand Elder ada di belakang mereka. Elder King, harap tenang. Kami di sini bukan untuk merepotkan Anda. Seorang tetua berjubah hijau sedikit lebih lemah dan segera memberikan ekspresi yang salah di bawah aura Dewa Suci Duanmu King. Elder King, Zhao Feng adalah salah satu dari duo iblis berambut ungu dan agak terkenal. Dia tidak cocok untuk bergabung dengan keluarga Duanmu. Petik 2. Zhao Feng menyinggung terlalu banyak kekuatan di dimensi ilusi ilahi. Keluarga Duanmu baru saja mulai memulihkan nama kami, jadi kami tidak bisa menodainya. Petik 2. Beberapa sesepuh berbicara dan membuat ekspresi Duanmu King sedikit berubah. Bagaimanapun, Duanmu King berasal dari keluarga Duanmu dan ingin keluarga Duanmu bangkit sekali lagi. Dia tahu orang macam apa muridnya itu, tapi mencuri dari orang lain dalam dimensi ilusi ilahi bisa dimengerti. Apakah kekuatan super bintang 3 tidak melakukan hal yang sama pada kekuatan bintang 2? Yang kuat memerintah sementara yang lemah dieliminasi. Namun, para ahli ini telah jatuh ke tangan seseorang yang mereka anggap lemah dan merasa seolah-olah kehilangan muka, jadi mereka mencoba mengembalikan wajah mereka dengan mengolok-olok orang itu. Sesepuh, itu bukan alasan sebenarnya, kan? Duanmu King tenang dan berkata. Para sesepuh semua berhenti dan menundukkan kepala.
Itu memang bukan alasan sebenarnya. Seberkas cahaya hijau tiba-tiba keluar dari keluarga Duanmu dan menerangi tempat di dekatnya menuju Duanmu King. Ini adalah alasan sebenarnya, sebuah suara cerah tapi tua menyapu. Comments for chapter 915.